Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang evolusi jagat raya. Yang beranggotakan saya sendiri Farah Hairunisa, Ridwan Purnama, Eka Budi Wahyuni, dan Nur Hanifa dari kelas Biologi A. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian jagat raya. Jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur, terdiri atas berjuta-juta benda angkasa dan beribu-ribu kabut gas atau kelompok nebula. Kemudian, kabut gas tersebut tersusun menjadi gugusan bintang. Jagat raya atau alam semesta merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi, termasuk tenaga dan radiasi. Galaksi, bintang, matahari, nebula, planet, meteor, asteroid, komet, dan bulan hanyalah sebagian kecil dari materi di jagat raya yang dikenal manusia. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pandangan-pandangan manusia tentang jagat raya. Di sini terdapat 4 pandangan jagat raya menurut manusia, seperti antroposentris, geosentris, heliosentris, dan juga galaktosentris. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu pandangan secara antroposentris. Antroposentris sendiri memiliki makna atau arti antropos yaitu manusia dan sentrum yaitu pusat. Yang berarti antroposentris adalah anggapan yang menyatakan bahwa manusia sebagai pusat segalanya, dalam artian sebagai pusat alam semesta. Anggapan ini dimulai sejak manusia primitif atau waktu manusia mulai menyadari adanya bumi dan juga langit. Pandangan atau anggapan ini juga menyatakan bumi, matahari, bulan, dan bintang dianggap serupa dengan bangsa hewan, tumbuhan, dan dengan manusia juga. Bangsa Babilonia contohnya, 2000 tahun sebelum Masehi, menggambarkan alam semesta merupakan sebuah kubah yang tertutup dengan bumi sebagai lantainya, yang dikelilingi oleh jurang yang tergenang air, yang pada seberang air tersebut terdapat gunung tinggi yang berfungsi sebagai penyangga langit. Selanjutnya, yaitu pandangan geosentris, yang mana pandangan geosentris ini memiliki arti geo yaitu bumi dan sentrum yaitu pusat. Sehingga, pandangan atau anggapan geosentris adalah anggapan yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat semesta alam. Pandangan ini berpendapat bahwa semua benda langit mengelilingi bumi, dan pandangan ini dimulai lebih kurang pada abad ke-6 sebelum Masehi, saat para ilmuwan mulai tertarik kepada alam sekitarnya. Ada juga beberapa ilmuwan yang mendukung anggapan tersebut atau pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga Pythagoras. Kemudian pandangan selanjutnya yaitu pandangan heliosentris. Pandangan heliosentris ini memiliki arti helio yang berarti matahari dan sentrum berarti pusat. Yang artinya heliosentris ini beranggapan bahwa pusat jagat raya adalah matahari. Bergesernya keyakinan manusia yang awalnya mempercayai bahwa bumi sebagai pusat alam semesta, kemudian meyakini bahwa matahari sebagai pusat alam semesta, merupakan sebuah kemajuan evolusioner pada waktu itu. Hal tersebut merupakan akibat dari semakin majunya alat penelitian dan sifat ilmuwan yang semakin kritis pula. Dan juga terdapat beberapa ilmuwan atau para ahli yang mendukung tentang pandangan heliosentris ini, salah satunya yaitu Nicolaus Copernicus. Pandangan yang terakhir adalah galaktosentris. Pandangan galaktosentris ini berpandangan bahwa galaksi merupakan pusat dari tata surya. Pandangan ini dimulai pada tahun 1920 yang ditandai dengan pembangunan teleskop raksasa di Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya, ada juga beberapa ahli yang memberikan pendapat atau pandangannya tentang pusat dari jagat raya. Yang pertama ada Eudoxus dan Claudius Ptolemus. Kedua ahli itu memiliki pandangan yang sama tentang jagat raya. Eudoxus dan Claudius Ptolemus mengemukakan sebuah pandangan yang dikenal sebagai pandangan geosentris. Mereka berpendapat bahwa di jagat raya terdapat berbagai lapisan bola kaca atau bola langit, tempat beredarnya bintang-bintang. Sehingga
Jagat raya itu memiliki beberapa lapisan, di tiap lapisannya itu terdapat berbagai benda langit. Semakin jauh dari bumi, maka semakin besar pula lapisan dari bola kacanya. Dan mereka berpendapat bahwa bintang-bintang berada pada lapisan bola kaca paling luar atau paling jauh. Kemudian, disusul bola kaca tempat beredarnya Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Merkurius, Venus, dan bulan. Claudius menyatakan bahwa benda-benda langit tersebut beredar mengelilingi bumi melalui lintasan masing-masing yang berbentuk lingkaran. Semua benda langit tersebut terkurung dalam bola langit, di mana pada dindingnya melekat bintang-bintang, yang juga beredar mengelilingi bumi sepanjang lingkaran yang letaknya paling jauh atau paling luar. Kemudian ada Tycho Brahe yang memadukan antara pandangan geosentris atau berpandangan bahwa bumi sebagai pusat atas alam semesta dan pandangan heliosentris yang berpandangan bahwa matahari sebagai pusat atas surya. Sehingga ia berpendapat terdapat dua pusat jagat raya, yaitu bumi dan juga matahari. Menurut Brahe, bulan dan matahari beredar mengelilingi bumi, sedangkan matahari dikelilingi oleh planet-planet lain. Dan pada bagian luar bola langit, terdapat bintang yang beredar pada orbitnya. Tokoh selanjutnya yaitu Galileo Galilei. Dia berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat dan bukan merupakan pusat alam semesta. Yang mana pusat alam semesta menurut pandangannya yaitu pandangan heliosentris lah yang benar, di mana matahari menjadi pusat alam semesta dan bumi hanya sebuah planet dari berbagai planet lainnya yang mengitari matahari. Yang terakhir yaitu Nicolaus Copernicus, yang merupakan pengembang dari pandangan Galileo Galilei, yaitu pandangan heliosentris. Sehingga dia pun memiliki pandangan yang sama dengan Galileo, yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya. Dia berpandangan bahwa bintang-bintang masih dianggap melekat pada sebuah bola langit dan beredar mengelilingi matahari. Di antara matahari dan bintang-bintang, terdapat planet-planet termasuk bumi yang salah satunya beredar mengelilingi sepanjang lintasan masing-masing. Dan lintasan tersebut berbentuk lingkaran. Pada tahun 1507, Nicholas menulis sebuah buku dengan judul Revolutionibus Orbium Coelestium atau Revolusi Peradaban Benda-Benda Langit. Dalam buku tersebut, mengemukakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet. Bulan mengelilingi bumi dan bersama bumi mengitari matahari. Dalam buku tersebut, Nicholas berpendapat bahwa bumi berputar ke arah timur pada porosnya, yang menyebabkan adanya siang dan malam. Nicholas pun membuat sebuah hukum, yaitu hukum Kopernikus, yang berbunyi, bumi beredar mengelilingi sumbunya sekali sehari, dan bumi mengelilingi matahari sekali dalam setahun. Dalam hukum Kopernikus terdapat kelemahan, yang mana kelemahan tersebut merupakan anggapannya bahwa bintang-bintang beredar mengelilingi matahari dan lintasan planet-planet berbentuk lingkaran. Teori terbentuknya jagat raya. Tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Menurut teori kabut pilin, keluarga matahari berasal dari satu kabut raksasa yang sangat pekat, panas, dan berpilin pada porosnya. Beberapa bagian luar dari kabut tersebut terpisah kemudian menggumpal dan membentuk planet-planet. Inti dari planet-planet tersebut sangat panas dan menjadi matahari. Pengamatan selanjutnya mengungkapkan bahwa matahari sebenarnya adalah satu dari beribu-ribu matahari yang lain atau bintang-bintang yang lain. Galaksi di mana matahari kita berinduk dinamakan Bima Sakti. Penemuan terakhir pada abad 21, matahari bersama ratusan miliar bintang lainnya bersama-sama mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti yang disebut dengan The Black Hole. Hal tersebut sejalan dengan wahyu Allah pada Quran surat Yasin ayat 38 yang memiliki arti dan matahari berjalan di tempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Beberapa teori mengenai terbentuknya jagat raya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori keadaan tetap menyebutkan bahwa alam semesta selalu memulai dengan laju tetap dan materi baru terus-menerus tercipta. Dalam ruang tertentu dipadati oleh materi yang berjumlah tetap. Teori ini bertentangan dengan salah satu hukum dasar fisika yang berbunyi zat tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi hanya dapat diubah menjadi zat lain atau energi. Yang kedua ada teori Big Bang. Teori ini dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti massa. Massa itu kemudian bergerak mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Setelah miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental itu akan membentuk kelompok-kelompok yang kita kenal sebagai galaksi-galaksi. Teori ledakan didukung dengan pernyataan dari pengamat bahwa galaksi-galaksi itu bergerak dengan menjauhi titik pusat yang sama. Berikut gambar perbandingan teori Big Bang dengan teori keadaan tetap. Selanjutnya, teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini dikenal juga dengan teori mengembang dan memampat. Teori ini berlandaskan pada pemikiran bahwa ada suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dalam waktu 30.000 juta tahun. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa mengembang yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen dan masa ekspansi terbentuk galaksi serta bintang-bintang. Sedangkan pada masa kontraksi galaksi dan bintang-bintang yang terbentuk akan meredup, dan unsur-unsur yang terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Teori ekspansi dan kontraksi mendukung suatu kebenaran bahwa partikel yang ada pada saat ini berasal dari partikel yang ada pada zaman dahulu. Berdasarkan teori ini, maka sebenarnya alam semesta tidak berawal dan tidak berakhir. Yang terakhir ada teori kuantum, menyatakan bahwa alam semesta telah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya. Dalam teori ini tidak ada ruang hampa, namun yang ada hanya partikel-partikel subatomik. Selanjutnya ada anggota jagat raya. Jagat raya memiliki anggota yang terdiri dari galaksi, nebula, dan bintang. Galaksi merupakan kumpulan bintang yang membentuk sistem yang terdiri atas satu atau lebih benda angkasa lainnya yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggota yang bergerak mengelilingi secara teratur. Galaksi memiliki sumber cahaya sendiri, bukan dari cahaya pantulan. Dalam ilmu astronomi, galaksi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari bintang-bintang, gas dan debu yang luas di mana anggotanya memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Umumnya, galaksi memiliki ukuran, warna, dan karakteristik yang beragam. Secara garis besar, galaksi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Yang pertama yaitu galaksi spiral. Galaksi spiral merupakan tipe galaksi yang paling umum dikenal banyak orang. Memiliki bentuk spiral yang indah dan warna yang menarik. Anggota galaksi spiral adalah bintang-bintang muda dan tua. Contoh galaksi spiral yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi spiral berotasi dengan cepat sehingga membuat galaksi ini cepat memipih. Yang kedua yaitu galaksi elips. Galaksi elips merupakan salah satu galaksi yang memiliki jumlah paling banyak. Galaksi berbentuk elips yang menyerupai bentuk dasar seperti bulatan besar yang lonjong. Di angkasa, galaksi elips memancarkan sinar yang relatif terang. Contoh dari galaksi elips yaitu galaksi Fornax. Yang terakhir yaitu galaksi tak beraturan.
Galaksi yang tidak beraturan memiliki bentuk khusus. Jadi galaksi yang tidak beraturan itu tidak memiliki bentuk khusus. Jadi galaksi ini terlihat seperti sekumpulan bintang dan benda angkasa lainnya yang letaknya tidak beraturan. Galaksi ini terdiri dari miliaran bintang muda yang berwarna putih kebiruan dan bintang raksasa yang sangat panas. Contohnya galaksi Magellan. Galaksi memiliki bermacam-macam bentuk, namun ada beberapa galaksi yang dikenal oleh masyarakat, yaitu galaksi Bima Sakti, galaksi Magellan, dan galaksi Andromeda. Yang pertama yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ditemukan oleh seorang astronom yang bernama William Herschel. Galaksi ini terdiri dari 400 miliar bintang. Galaksi Bima Sakti merupakan rumah bagi matahari beserta planet-planet yang mengelilinginya. Yang telah disebutkan tadi, contoh galaksi Bima Sakti merupakan termasuk ke dalam galaksi spiral. Yang kedua yaitu galaksi Magellan. Galaksi Magellan adalah galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti, sering disebut dengan awan Magellan. Galaksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu Magellan besar dan Magellan kecil. Yang ketiga yaitu galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda disebut juga dengan Andromeda Nebula. Galaksi ini berbentuk spiral sama seperti galaksi Bima Sakti. Galaksi Andromeda jika diamati oleh mata telanjang akan seperti kabut. Namun jika memakai teropong untuk mengamatinya bisa tampak seperti bintang-bintang. Awalnya galaksi Andromeda ini dianggap sebagai bagian dari galaksi Bima Sakti. Namun ada yang menyebutkan, yaitu astronom Amerika, yang menentukan jika galaksi ini galaksi yang terpisah dari Bima Sakti. Anggota jagat raya lainnya yaitu nebula dan bintang. Nebula adalah kabut atau awan debu yang memiliki cahaya dalam suatu kumpulan yang sangat luas. Para ahli banyak meyakini bahwa nebula merupakan suatu materi awal yang akan membentuk suatu sistem bintang. Contoh nebula yang terkenal yaitu nebula Orion M42 dan nebula Trifid. Selanjutnya yaitu bintang. Bintang adalah benda angkasa yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Pada setiap bintang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda-beda. Beberapa bintang ada yang lebih kecil dari bumi dan sebaliknya ada yang lebih besar dari bumi. Salah satu contoh bintang yaitu matahari. Kelompok bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu dan letaknya sangat berdekatan disebut dengan rasi bintang. Ada 12 rasi bintang yaitu terdiri dari Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.